Hello, what's up, guys? Sekarang kita sudah bersama dengan Land Rover Discovery Sport tahun 2015. Iya, kalau kalian sedang mencari sebuah SUV 7-seater dengan brand yang lumayan bergengsi dan bermesin diesel, ini sudah menjadi pilihan yang sangat menarik sekali karena sekarang harganya bahkan sudah lebih murah dibandingkan Hyundai Palisade dan Mazda CX-9. Penasaran? Dan bahkan dibandingkan Mazda CX-8 sekalipun, ini masih lebih murah sekarang harganya gitu ya. Dan tentunya dengan brand khas Britania Raya yang memiliki kapabilitas off-road yang nggak perlu diragukan lagi. So kayak apa sih salah satu Land Rover modern termurah yang bisa kalian beli saat ini? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Eksterior walaupun ini base-spec tetap tampil gagah dan jumawa khas dengan para sebuah off-roader sejati asal Britania yaitu Land Rover. Ditambah dengan ban tebal, ia tampil semakin macho. Nah, untuk guys, Land Rover Discovery Sport tahun 2015. Iya, ini adalah sebuah alternatif bagi kalian yang mencari sebuah SUV 7-seater bermesin diesel, namun tentunya dengan gengsi khas dengan Land Rover. Iya, pasti kan orang yang pakai Land Rover selalu dicap orang kaya gitu ya, padahal di luar sana Land Rover itu tetap aja kebagi-bagi menjadi beberapa sub-brand. Iya, jadi kalau untuk mobil mewah mereka, itu kan Range Rover, Evoque, Vogue, Sport, itu masuknya Range Rover yang mewahnya gitu ya. Tapi selain Range Rover, mereka pasti punya beberapa sub-brand lainnya. Jadi, dahulu kala itu sebenarnya Land Rover punya 4 sub-brand. Iya, kayak yang gue bilang, Range Rover untuk yang mewah, kemudian Freelander Series untuk yang compact, kemudian Discovery Series untuk yang besar namun tidak mewah, dan yang terakhir Defender Series untuk yang off-road dan heritage gitu ya. Nah, namun Freelander Series itu udah discontinue dan digantikan masuk ke si Discovery Series ini karena nama Freelander udah agak kurang enak gitu ya, karena dulu mobilnya tidak reliable, boros, dan pokoknya nggak enaken lah gitu. Akhirnya Discovery ini menjadi sebuah series tersendiri. Sekarang Discovery modelnya ada dua, ada Discovery Sport dan Discovery yang full size, yang gede, yang belakangnya tuh asimetris gitu ya. Jadi nggak cuman Mitsubishi yang naruh sport-sportan ya, Discovery pun ada versi sportnya. Nah, ini dia cukup compact dan dia tetap 3 baris. Kayak apa mobilnya? Nah, sekarang kita bahas eksterior dulu. Mulai dari belakang seperti biasa, tapi sebelum itu tentunya kita pengen kasih special thank you dan shoutout ke Elite Motor, ke Bro Reza, dan juga ke Cars Habit yang udah minjemin kita si Land Rover Discovery Sport ini untuk kita ulas di Lakna Soto Jangki. Kalau kalian tertarik dengan mobil ini, tentunya mobil ini sedang dalam kondisi for sale gitu ya. Harganya sudah lebih murah dibanding Palisade, lebih murah dibanding CX-9, bahkan lebih murah dibandingkan CX-8. Jadi harga merakyat, gengsi, ya gitu. Silakan kalian kontak Elite Motor atau Cars Habit di Instagram sebelah sini, atau CP ini di bagian bawah sini. Kayak gitu. Oke, masuk ke bagian eksteriornya. Memang untuk sebuah Discovery Series, Discovery Sport ini lebih kecil. Ya sama aja kayak Pajero Sport, Pajero asli, Pajero Sport kan lebih kecil gitu ya, sama. Nah, bodinya sendiri dari belakang sini tuh dia ke Evoque-Evoque-kan, makanya terkesan cukup premium gitu ya, walaupun bukan di line up premiumnya Range Rover. Nah, dia agak sloping di atas, antena model shark fin yang lumayan ceper kayak gitu, cukup lucu. Udah ada integrated roof spoiler, kaca pun sudah ada defogger dan wiper sudah rapi. Dan di sini dia modelnya floating roof. Memang ini warna hitam jadi nggak gitu kelihatan, tapi kalau kalian beli warna yang lain, ini dia ada aksen hitam piano di bagian pilarnya sebelah sini, jadi atapnya mengambang. Logo
Yang gede justru bukan logo Land Rover-nya, karena Land Rover agak kecil di sini. Seperti kebanyakan mobil Land Rover gitu, yang gede di sini tuh justru seriesnya Discovery seperti ini gitu ya. Dan ada aksen piano black lagi yang menyambungkan dari lampu ke lampu, mirip seperti Range Rover Evoque. Tipenya Discovery Sport, dan ini SD4. Iya, kenapa? Karena ini adalah Discovery bermesin diesel. Karena Discovery pun ada yang mesin bensin juga, tapi yang diesel tentunya lebih asik gitu ya. Nah, bawa lagi, bumper dia cukup minimalis karena memang ini varian Discovery Sport yang base model, ya, jadi nggak terlalu banyak bells and whistles, tapi tetap kebagian ada aksen-aksen cladding hitam di bawah sini gitu ya. Dan ini pun tengahnya lagi-lagi karena dia base model, dia nggak ada aksen kayak silver atau apa, dia full hitam seperti ini aja. Namun tentunya tetap sudah dual muffler, jadi udah sporty lah. Kemudian untuk unsur safety, di sini pun udah ada 4 titik parking sensor yang flush ke body claddingnya di sini, termasuk ada kamera mundur juga yang di mount di dekat logo Land Rover-nya sebelah sini. Lampunya ini cukup keren menurut gua. Kenapa? Karena dia modelnya tuh kayak kekeran sniper gitu ya, kayak crosshair gitu, dan dia nyalanya LED bar, jadi kalau malam tuh udah khas banget lah. Dan ini untuk lampu senja, ini yang crosshair begini lumayan unik. Dan lampu rem dan lampu sein pun sudah LED. Sayangnya untuk lampu mundur dia masih bohlam biasa. Tapi karena dia standar Eropa, tentunya dia sudah punya rear fog lamp yang ditaruh di bagian bawah sini. Jadi udah nggak ada alasan lagi buat nyalain hazard pas hujan, karena udah ada ini gitu ya. Yang menjadi ciri khas Discovery Series juga terlihat di bagian samping sini, yaitu adanya logo Land Rover di bagian pilar belakangnya sebelah sini gitu ya. Dan kayak yang gue bilang, ini sebenarnya two-tone gitu ya. Jadi sebenarnya ini body color tuh naik menjadi pilar yang tebal di bagian sini. Kalau warna body color itu beda, ini tuh kelihatan strong banget karena dia sangat tebal. Kemudian tentunya pilar-pilar semua sudah piano black, terlihat mewah seperti mobil premium. Dan di bawah, cladding-cladding hitam tetap menghiasi bagian bawahnya. Termasuk di bagian fender-fendernya juga ada kayak kink yang sedikit naik kayak gini ya. Ini juga homage dari Range Rover Evoque. Nah, ke depan door handle dia full body color seperti ini, model grip type, walaupun dia sebenarnya ada yang annoying, ntar gue jelasin kenapanya. Tapi ya oke lah, udah cukup standar gitu ya. Termasuk spion, dia juga body color seperti ini, tapi frame-nya semua sudah piano black, jadi udah mewah. Ini pun spionnya udah ada lampu sein juga di bagian sini. Dia sudah electric adjustment, namun karena ini base model, dia belum electric retract. Seperti itu aja. Di fendernya juga ada kayak fender vent, walaupun ini fake, tapi ya well, Discovery Series dari dulu emang seperti ini. Oke, lanjut bahas soal kaki-kaki dari si Land Rover Discovery Sport. Dan karena ini yang base model, tentunya pelaknya masih berdesain sangat sederhana sekali gitu ya. Dia single tone kayak gini, palang 5, dan dia pun ukurannya cukup kecil, hanya ring 17 untuk mobil yang sebongsor ini bodinya. Tapi yang bikin dia cukup lucu, bannya tuh chunky banget. Iya, jadi kalau kalian pengen berencana bawa mobil ini untuk off-road gitu ya, ban ini udah sangat capable karena dia pakai ban Yokohama Geolandar AT dengan ukuran 26565 R17. Iya, cukup tebel, chunky banget, asik dilihatnya gitu. Dan ini juga pengereman depan belakang sudah cakram semua tentunya, karena kan pasti ya Range Rover, Land Rover semua pun udah begini gitu. Termasuk teknologi kayak ABS, EBD, traction control, bahkan sampai hill start assist, hill descent control semua sudah ada. Dan karena ini penggerak 4x4, dia pun ada kayak semacam terrain select gitu. Kalian bisa pilih mud, sand, gravel gitu-gitu, yang tentunya semua sudah computerized, membuat mobil ini off-road ability-nya khas dengan Land Rover. Bagian fascia depannya serupa dengan buritannya, juga seolah heavily inspired dari Range Rover Evoque yang generasi pertama pre-facelift. Ya, karena karya Victoria Beckham tersebut kan lumayan influential untuk desain Land Rover manapun. Tapi ini kayak seperti Evoque yang habis makan nasi padang gitu. Jadi agak mengembang, agak menggemuk, dan desainnya memang tidak seatletis Range Rover Evoque-nya. Tapi dia potongan hoodnya di sini clamshell bonnet, ini mirip banget sama Evoque gitu ya. Sampai di bagian atas ini pun lucu karena dia beda dengan Evoque. Dia ada kayak desain power dome yang warna gunmetal kayak gini. Jadi kesannya tuh kayak lebih sporty gitu di bagian sininya. Nah, di bagian depan juga logo Discovery ada di bagian hood sini, sebagaimana kebanyakan Land Rover lineup juga. Dan ini sering dipakai di Wuling Almas, yang gua nggak ngerti kenapa gitu ya. Ya, Almas ya Almas, bukan Discovery, tapi ya kelah serah. Nah, grillnya dia juga mirip seperti kebanyakan Land Rover, motif honeycomb warna gunmetal dengan logo Land Rover yang offset ke sebelah kanannya.
bumpernya, karena ini base model, tentunya dia juga sama kayak belakang, cukup polos, nggak ada bells and whistles. Di bagian bawah sini fog lamp housingnya ada aksen honeycomb, tapi dia tidak ada fog lamp ataupun LED apa-apa, jadi polos begini aja gitu ya. Dari bagian samping, kelading-kelading hitam berlanjut ke bawah sampai ke bagian airdam bawah sini yang motif honeycomb lagi, jadi cukup sporty walaupun dia tidak ada aksen silver scufflet apa-apa di bagian sini. Headlights-nya, nah untungnya ini yang tetap cukup keren karena seperti yang di belakang, dia motif DRL LED itu kayak kekeran sniper gitu ya, kayak model crosshair kayak gini, yang kalau ngelihat di pantulan tuh kesannya tuh kayak keren gitu, kayak mata burung hantu gitu ya, sangat striking banget. Dan tentunya untuk lampunya dia sudah LED walaupun belum full gitu ya. DRL lampu senja yang seperti ini kayak crosshair, low beam dan high beam sudah proyektor HID di bagian sini gitu ya. Termasuk untuk lampu sein, sayangnya dia masih bolam biasa di bagian depan sininya. Tapi secara overall, desain dari si Land Rover Discovery Sport ini menurut gua udah cukup lumayan oke buat kalian pakai dan membuat kalian terlihat seperti orang yang mungkin lebih kaya dibandingkan pemilik Palisade atau pemilik CX-9 gitu ya. Karena brandnya kan tetap sebuah Land Rover. Jadi siapa sangka mobil ini bermesin diesel 7-seater harganya sudah di bawah kedua mobil tersebut. Dan sekarang menurut gua adalah momen yang cocok banget. Kenapa? Karena mobil ini kelangkaannya tuh mulai diincar di Indonesia. Karena mesinnya juga mesin Ford, jadi perawatannya tidak sepusing kalau mesinnya asli bawaan Land Rover. Interior muat 3 baris, jadi bisa bawa keluarga off-roadan, ditambah dengan aksen menarik seperti stainless steel asli, serta infotainment asal Jaguar yang lumayan mumpuni. Oke, lanjut ke bagian interior ya. Pertama-tama dari pintunya, tentunya sangat berat banget, khas dengan Land Rover gitu ya. Jadi benar-benar sangat sturdy. Dan di bawah sini, kalian langsung disambut dengan seal plate, walaupun plastik, tapi dengan tulisan Discovery. Sportnya ada di bagian karpetnya gitu ya. Jadi Discovery Sportnya terpisah. Oke lah. Nah, begini guys interior dari si Land Rover Discovery Sport tahun 2015. Belum kita bedah fitur interior, desain, material, dan lain-lainnya. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami di atas, klik tombol like di bawah, dan klik tombol merah terusing untuk subscribe ke channel Laknats Foto Jangki. Jangan lupa lain lonceng supaya kalian nggak pernah ketinggalan video dari kami, dan juga main-main ke Instagram kami di Laknats_AJ. Seperti itu. Oke, kita kenalan dulu dengan kuncinya. Seperti biasa ya. Yang bentuknya itu seperti ini. Iya, jadi kuncinya mirip kayak kunci Land Rover kebanyakan yang seperti ini. Ada aksen besinya di bagian kanan jadi berat, dan ada logo Land Rovernya seperti ini. Walaupun ada bagian menarik di bagian kanannya, ntar kita jelasin kenapanya. Nah, sisanya di baliknya ada 4 buah tombol, lock, unlock, ada untuk hazard dan panic button juga, dan termasuk di sini pun ada buat buka bagasi dan nyalain lampu kayak gitu. Oke, tentunya kita pengen coba startup dulu ya. Dia udah engine startup button di bagian sebelah atas ini, dan mesinnya kan sharing sama Ford dan PSA gitu ya, Durator. Kayak apa suaranya? Yuk kita foto on the brake dan kita startup dulu. Nah, Auto Junkies, bicara soal berpacu mesin dari si Land Rover Discovery Sport ini sebenarnya nggak terlalu bikin pusing. Kenapa? Karena di outsource langsung dari Ford yang terkenal bandel. 2200 cc Durator inline 4 turbo diesel, tenaga 188 horsepower dengan torsi 420 Nm yang dimake ke transmisi 9-speed automatic berpenggerak all-wheel drive. 0-100 tuntas dalam 9 detik, itu udah lumayan oke di kelasnya. Konsumsi BBM-nya juga masih wajar banget. Dalam kota bisa dapat 1/10,5. Oke lah. Oke, lanjut bahas soal interior dari si Discovery Sport. Mulai dari build quality and materials. Tentunya sebagai sebuah Land Rover, walaupun ini salah satu Land Rover termurah, tetap mempertahankan kualitas khas dengan Land Rover. Sini empuk-empuk gitu, di bagian atas dia sudah empuk-empuk, sampai door trim pun dia sudah empuk-empuk, dengan beberapa pemilihan material yang cukup unik. Kayak di bagian AC sini, dan di bagian konsol tengah sini, dia brush aluminium. Dan ini bukan brush aluminium hydro printing gitu ya, ini beneran asli aluminium. Kalau kita ketok, ini beneran besi, dan kalau dipegang tuh dingin, jadi cukup unik. Kemudian penyimpanan cukup berlimpah, ada open storage di bagian atas ini, di bawah sini pun ada glove box.
yang tentunya sudah soft opening dan ada beberapa penyimpanan juga kayak buat naruh kartu, buat naruh pulpen gitu ya, dan ada lampunya. Nah, ke bagian tengah ini pun sudah memiliki infotainment terkini dari Land Rover pada zamannya. Jadi boleh masuk dulu Lex. Infotainment bentuknya seperti ini, sudah berwarna gitu ya, dan beranimasi. Dia memang nggak terlalu gede, tapi udah oke lah menurut gua. Jadi touchscreen dengan ada tombol-tombol fisik di bagian kanan dan kirinya. Touchscreen-nya menu utamanya seperti ini, ada untuk media, ini untuk radio, ada untuk Bluetooth teleponi, bisa connect ke sini, dan ada untuk climate alias AC. Di atas ada jam, sini menunya lagi di mana, dan sini ada konektivitas Bluetooth-nya, dan di bagian bawah ada settingnya. Ini pun bisa kita scroll ke kanan untuk masuk ke extra features. Ada bisa lihat kamera, eco data, 4x4, ini menarik, kita ulas di bagian interestingnya. Ada valet mode, rear AC, dan screen off. Kameranya kalau kita klik langsung menampilkan kamera mundur, karena memang mobil ini cuma kamera mundur aja kan. Tapi ada parkir dan ada guidance lainnya juga yang bisa kalian nyalain dan matiin di bagian settingnya sebelah sini gitu. Ini buat guidance lainnya, ini buat sonarnya gitu ya. Oke lah. Jadi misalnya kita masukin mundur nih. Nah, ini guidance lainnya memang cukup unik karena dia cuma satu tapi dia ngikutin setir. Jadi gitu ya. Jadi kayak buntut kucing nih. Cukup unik sekali. Seperti itu. Nah. Oke, kemudian kita balik ke home. Tombol untuk bagian pinggir-pinggirnya ada untuk home, untuk setting, untuk parking sensor, untuk kamera, untuk mode, untuk media, untuk teleponi, dan untuk musik. Seperti itu ya. Oke lah, udah cukup kekinian lah gitu ya, kayak berwarna gitu dan bagus. Ke bawah kita masuk ke bagian climate control. Climate ventnya memang agak old school gitu ya, seperti ini kayak mobil tua, tapi ya well ini kan heritage katanya gitu kan. Dan di sini climate controlnya dia sudah dual zone. Di bagian tengah sini fan speed, dan dia langsung ada layarnya di bagian tengah sini gitu ya, kayak untuk fan speednya dan untuk temperature-nya. Dan kalau kita kayak geser-geser di sini gitu ya, dia masih bisa naik terus sampai ke high, walaupun baru sampai 28 sih, jadi nggak panas-panas amat gitu. Oke. Nah, tentunya di sini pun ada auto climate, ada max AC, dan arah sembura pun sudah lengkap. Dan di sini ini langsung terhubung ke bagian sini ya. Jadi kalau misalnya kita pencet, kita bisa lihat. Nah, seperti ini arah sembura ke kepala, kepala kaki gitu ya. Di sini pun kalian bisa langsung tap di sini aja kalau kalian nggak mau pakai kontrol fisiknya, dan ada defogger juga untuk depan dan belakangnya. Bisa kontrol rear AC juga kalau kita lihat di sini. Jadi karena kan di belakang ada AC juga gitu ya, seperti itu. Oke lah. Di bawahnya lagi, ini ada beberapa tombol. Ini untuk eco mode, ya. Dan di bagian tengahnya ada untuk 4x4 settingnya alias drive mode-nya. Drive mode-nya nggak kayak kebanyakan mobil yang sport eco gitu ya, tapi lebih ke off-road mode ya di bagian sininya. Jadi kalian bisa pilih antara ini. Ntar gue jelasin di bagian interestingnya, cukup menarik. Bagian kanannya ada hill descent control dan untuk matiin stability control. Ke bawah lagi, open storage cukup besar buat taruh handphone dan sejenisnya gitu ya. Dan di sini nih yang sangat menarik. Lanjut ke bagian transmisinya, dan seperti Range Rover dan Land Rover segenerasi ini, transmisi itu menarik karena dia model rotary dial yang mirip seperti transmisinya Jag, dan dia retractable. Jadi misalnya kita matiin mobilnya gitu ya. Oke, kita matiin AC. Kita matiin nih, dia bakal masuk mendelep ke bagian dalam. Seperti itu. Jadi kalian nggak bisa akses gitu ya, karena ini flush dan rata. Tapi kalau kita nyalain lagi begitu di starter, dia akan langsung naik seperti ini. Dan balik lagi, ini tuh besi ya, jadi pegangnya tuh dingin, dan dia tentunya PRNDS. Iya, seperti itu. Lucu banget, ini keren banget. Sayangnya di Land Rover dan Range Rover baru dia tidak seperti ini lagi. Kemudian ke belakang ada electric parking brake karena sudah elektrik juga rem parkirnya. 2 buah cup holder, open storage buat kunci, dan ada tempat buat ngecharge di sini gitu, yang langsung colok USB kayak gitu aja. Belakang lagi ada penyimpanan tertutup yang di sini ada buat nyimpen barang-barang lagi, dan ada input untuk USB, aux, dan untuk 12 socket di bagian sebelah sini. Oke. Lanjut ke bagian jok. Karena ini base model, joknya tentu dia tidak full kulit ya. Di bagian tengah sini ada aksen fabric, tapi dikasih aksen honeycomb gini yang terlihat cukup lucu. Kulitnya pun ya tentunya pasti kulit asli gitu ya, udah mengkerut-kerut kayak gini. Jadi oke lah. Walaupun pengaturan joknya tuh dia belum elektrik, iya, jadi masih manual gitu ya. Untuk mobil seharga ini dia sliding, recliningnya agak annoying. Ntar gue jelasin di bagian interesting di bagian samping sini. Dan ada seat height adjuster model pompa, dan kerennya seat height adjusternya nggak hanya untuk driver, tapi bagian passenger juga dapat seat height adjuster juga, jadi bisa sama-sama tinggi. Nah, setirnya
tentunya sudah dibalut kulit seperti ini. Dia pun tri-spoke dengan aksen aluminium di samping dan bawahnya. Setir dia juga bisa diatur, yang lagi-lagi pengaturannya masih manual, tapi sudah bisa tilt dan sudah bisa teleskopik juga yang cukup jauh. Jadi mengatur posisi mengemudi udah cukup mudah lah. Logo Land Rover di tengah, suara klaksonnya seperti ini. Cukup imut sebenarnya untuk mobil seperti ini gitu ya. Dan kontrol setirnya di bagian kiri ada untuk kontrol audio steering switch, mulai dari menu, dari seat track, dari bagian volume, bluetooth teleponi, dan mode-nya. Di bagian kanan ada untuk cruise control, seperti itu aja. Nah, sayangnya juga di sini memang lampu belum auto, wiper juga belum, jadi ya karena base model kan mau gimana gitu ya. Tapi di bagian speedometernya, ini seperti typical speedometer Land Rover Range Rover, jadi dia kayak dua buah dial analog di bagian kanan kirinya, dan di tengahnya ada MID yang sudah full color. Boleh masuk Lex. MID itu seperti ini ada individual seatbelt warning di bagian MID sebelah sini, dan kita kontrol MID-nya dari tombol di ujung sini nih, press OK to clear. Nah, jadi menunya kurang lebih seperti ini. Yang paling awal dia blank screen, di atas ini ada jam, ada untuk temperatur luar, ada untuk engine temperatur, fuel gauge, di bawah ada gear indicator, dan untuk digital speedo. Kita cycle. Nah, yang berubah tuh di bagian bawah sininya aja, jadi tanggal, kemudian jadi odometer. Ini kebetulan baru 23.000 kilo ya, jadi masih kecil banget. Kemudian ada trip A, ada trip B juga, ada average juga speed, ada average fuel consumption, ada instant fuel consumption, ada distance to empty alias range, dan ada ini kayak gaya berkendara gitu yang bisa dianalisa secara langsung dari input throttle-nya, dari speed-nya gitu ya. Dan balik ke black screen lagi. Udah sesimpel itu aja. Di bagian kanan driver, dia ada untuk buka bagasi dan untuk mengatur kecerahan instrumen di bagian interiornya. Door trim, dari atas sampai bawah dia full black, tapi tentunya sudah full dengan empuk-empukan. Kemudian lucu itu power window-nya ditaruh di bagian atas, iya, jadi dekat jendelanya gitu ya. Kadang-kadang agak suka keliru, karena di bawah itu malahan tombol untuk power door lock-nya. Dan lagi-lagi, ini grab handle untuk pintunya dia tuh aluminium, jadi beneran besi dan dingin. Dan sebenarnya udah serba empuk-empuk semua. Ke bawah lagi ada door pocket buat kalian nyimpen beberapa barang. Ke atas, kaca tengah dia masih manual day night view ya, ini base model banget lah pokoknya gitu ya. Dan ke bagian atas ini ada overhead console yang menyimpan ada lampu yang tentunya ini sebuah sudah LED, dan dia modelnya tuh touch, jadi tap tap nggak ada tombolnya gitu ya, dia pakai sensor, udah cukup menarik. Dan ada ini apa tuh tempat buat nyimpen kacamata di bagian sebelah sininya, yang dalamnya ada lapisan kayak karet gitu. Nah, kanan kirinya sun visor dia sudah dilengkapi dengan vanity mirror, walaupun dua-duanya sudah belum ada ini ya, lampunya ya, karena lagi-lagi base model, padahal udah dicokan untuk lampunya di bagian sebelah sininya. Oke, lanjut ke baris kedua dari si Discovery Sport. Pintunya sama beratnya dengan yang depan, jadi sudah sangat berat dan hefty, dan bukanya pun hampir 90 derajat, jadi masuk ke belakang cukup mudah, walaupun sini nggak ada aksen Discovery kayak di depan ya, jadi di korting. Nah, ini aja guys, interior baris kedua dari si Land Rover Discovery Sport tahun 2015. Ini jok udah gue set ke posisi mengemudi gue tingginya 170 cm. Di sini, gue masih dengan yang cukup lega loh. Ini kan posisi jok lagi paling mundur gitu ya. Masih ada 10 jari. Iya, jadi kalau dari posisi lagi 5-seater, ini tuh udah enak banget. Dan untuk headroom, sama, dia pun cukup lega. Dia masih ada sekitar 5 jarian gitu ya. Jadi oke lah, untuk ruangan, dia udah lebih dari cukup untuk rata-rata tinggi orang Indonesia. Jok di belakang, sama kayak di depan, jadi dia karena base model, dia kombinasi antara kulit dengan aksen fabric di bagian tengah dengan motif honeycomb yang terlihat cukup unik. Dan joknya pun ini udah ada Isofix tethering point-nya 2 kanan dan kiri gitu ya, buat kalian taruh child seat di bagian sininya. Joknya udah ada 3 buah headrest yang adjustable di bagian sini, agak keset gitu ya, tapi kalian dapat 3-3-nya. Jadi kalau kalian ke bagian duduk di tengah, ini masih enak banget. Jadi penanganan kepala tuh masih cukup baik. Dan di bawah sini walaupun dia 4x4, tapi kaki masih bisa ditaruh karena humpnya nggak terlalu signifikan, masih cukup oke, masih bisa taruh kaki. Nah, tapi kalau kalian hanya berdua, tentunya bisa turunin ini armrest tengah yang udah empuk-empukan kulit juga di bagian tengah, dan ada 2 buah cup holder di bagian depannya. Dan di sini pun kalian masih bisa buka untuk menyimpan beberapa barang di bagian dalam sini. Ini pasti tertutup banget, nggak ketahuan gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian soal fitur, memang di bagian belakang sini bisa dibilang tidak ada fitur apa-apa gitu, cukup sederhana. Dia ada lampu atas yang sudah LED juga, ada grab handle, ada hooknya pun lumayan banyak. Di atas ini ada, di bagian pilar sini pun juga ada. Dan di bawah sini
ada 12 volt socket buat kalian colokin charger, yang dimana sebelahnya langsung ada kayak blank space gitu ya. Ini kayak banyak banget blank space. Mungkin di varian yang lebih atas ada fitur apa gitu ya bagian sini, tapi sini tidak ada. Nah, penyimpanan ada 2 buah seat back pocket yang bentuknya net seperti ini, dan di bagian door trim dari atas sampai bawah dia full black gitu ya, sama kayak depan, dan tentunya empuk-empuk juga sama kayak di depan. Power window posisinya juga di atas sama kayak di depan juga, dan door handle-nya pun sama-sama aluminium yang dingin kalau kalian pegang. Di bawahnya ada penyimpanan lagi berupa door pocket yang cukup besar untuk ukuran sebuah door pocket pintu belakang. Airbag udah lengkap juga, sampai bagian curtain juga udah, jadi safety-nya tuh tentunya udah khas banget dengan mobil Eropa. Jujur, baris ketiganya menurut gue itu hanya sebagai semacam emergency seat aja gitu ya, karena lagi-lagi ini kan varian yang sport, bukan Discovery yang full size, jadi agak dipaksa sih menurut gue gitu. Aksesnya pun dia tidak one start tumble, jadi one touch tilt and slide, tapi khusus untuk yang di bagian passenger aja. Masuknya pun sempit, mau dari sini atau dari sana pun agak sempit gitu ya, jadi ya oke lah, kita coba. Ini sempit banget sih menurut gue sih. Gue nggak akan tarik ini ke belakang karena raiso ya, mentok pasti gitu kan. Nah begini aja guys, rasa duduk di baris ketiga dari si Land Rover Discovery Sport, dan menurut gue sempit ya. Dan ini tuh joknya bisa kalian lihat ya, ini tuh hampir lesehan karena dia tuh nggak ada penyangganya sama sekali. Ini udah kayak hampir serata dengan lantai, dan joknya pun tipis, cuman seukuran bolu-bolu kekinian yang kalian beli dari Bandung. Iya, ini tebal sama kayak bolu Bandung gitu ya. Dan di sini pun untungnya joknya ya tetap kulit sama kayak yang depan-depannya gitu ya. Dan ini joknya memiliki headrest yang bentuknya lucu karena headrestnya dilipat ke bawah. Jadi kalau kalian udah duduk, kalian nggak bisa buka headrestnya. Kayak gini. Headroom udah mentok ke kepala gua, jadi Alex udah nggak mungkin masuk ke bagian belakang sini. Dan legroom tidak perlu dibahas karena non-existent. Dan at least di bagian belakang sini kalian tetap dapat 3-point seat belt gitu ya, dan dapat cup holder yang diletakkan di bagian sini gitu. Ini masuk knowing aja ntar. Dan kalian masih dapat AC, iya, di bagian sini. Jadi ya kalian tetap dingin walaupun kalian ada di baris ketiganya. Tapi ini AC-nya itu langsung nyembur ke muka bang gitu ya, karena posisinya itu di pilar sini gitu. Tapi at least ada. Cukup untuk baris ketiganya. Lanjut ke bagian bagasinya. Oke, lanjut bahas bagasi dari Land Rover Discovery Sport. Aksesnya ada 3 cara. Kalian bisa langsung pencet electric button di bagian sini, ada button di bagian driver, dan ada button di bagian key fob-nya juga. Walaupun dia belum power tailgate. Iya, ya well, base model, what do you expect gitu kan. Nah, di sini ini sedang dalam keadaan jok lagi naik dengan headrest naik. Di sini terisi ruangan kurang lebih sekitar 1 jengkal aja. Jadi memang agak terbatas ruangannya gitu ya. Gue rasa mobil ini sebenarnya dibangun hanya untuk 5-seater aja, karena kan model sport pasti lebih kecil dibandingkan Land Rover Discovery yang full size. Jadi kalau kalian pengen taruh belanjanya kecil-kecil di sini masih bisa, tapi koper jangan harap. Gym bag pun di sini masih belum masuk. Kalau kalian pengen nambah ruangan, tentunya jok ini masih bisa di fold ke depan. Cara nurunin headrestnya pun jadi satu dengan tarik strap di bagian sini, turun dulu, baru di fold ke depan. Ya gitu. Nah kalau udah kayak gini, ruangannya baru jadi proper, kayak bagasi SUV 5-seater yang sebenarnya gitu ya. Kalau kalian pengen taruh di sini koper medium 4 pun masuk, koper large 2 pun masuk, karena udah jadi lumayan proper. Ada tethering point di bagian bawah juga, ada lampu di bagian sini gitu ya, ada kontrol AC yang buat ke baris belakang di bagian sini juga, dan tentunya ini pun dia false floor, masih bisa dibuka buat nge-reveal kayak toolkit dan tempat penyimpanan kecil-kecil di bagian dalam sininya. Tapi sesimpel itu aja. Nah, kalau kalian pengen turunin jok baris kedua, di bagian sini bahkan ada electric buttons yang kalian bisa pencet gitu ya di sini. Jadi udah cukup mudah, kita pencet aja langsung. Seperti itu. Dan memang itu harus ditekan lagi supaya dia rata gitu ya. Dan ada yang annoying, ntar gue jelasin kenapanya. Tapi kalau udah rata sampai baris 2, dia full completely rata banget. Jadi kalau kalian pengen bawa barang-barang yang gede, masuk sampai ke baris kedua tanpa masalah. Jadi memang secara praktikalitas Land Rover udah oke lah buat kalian bawa-bawa barang-barang, nggak ada masalah sama sekali. Buat nutupnya, dia pun ada grab handle yang sangat manly di bagian belakang sini gitu ya. Jadi nutupnya kayak wow, stark gitu. Walaupun ya keren, gagah, jumawa, dan sangat bergengsi, namun karena ia base spec pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 hal yang kami temukan di Land Rover Discovery Sport. Karena bagian infotainment dari si Discovery Sport ini tuh dia agak miring ke atas gitu ya, dan dia nggak ada tudungnya. Kalau di hari-hari yang panas kayak begini, ini bakal glare, iya kayak gini. Dia bakal ada
bayangan matahari yang membuat dia tuh jadi susah banget buat dilihat gitu ya. Andai ini lebih tegak sedikit atau ditudungin dikit gitu, bakal lebih baik menurut gua, karena ini kayak tuh kayak bad design. Tadi pas lihat menu climate control di depan itu kan ada menu untuk rear climate alias AC belakang gitu kan. Biasanya mobil-mobil yang punya double blower itu kan di baris kedua ada, di baris ketiga ada gitu. Tapi di si Discovery Sport ini di baris ketiga dapat climate vent di bagian pilar sini, tapi di baris kedua nggak ada ya. Jadi baris keduanya nggak dapat AC. Di sini nggak ada, di pilar nggak ada, di atas nggak ada gitu ya. Kenapa kok yang dikasih AC cuman pertama dan ketiga doang? Baris keduanya kasihan bener. Kalau yang versi full spec mobil ini kan dia punya sound system by Meridian yang suaranya tuh oke dan speakernya banyak. Tapi karena ini base model, ada beberapa speaker yang di courting, tapi speaker yang di courting itu tidak di cover, jadi tetap kelihatan seperti speaker padahal itu fake. Contoh di bagian pintu depan ini, dia terlihat seperti three-way system ya. Ada tweeter di atas, ada speaker lagi di tengah, dan ada lagi di bagian bawah sini. Padahal yang nyala itu cuman ini dengan ini aja. Jadi yang di bagian grab handle sebelah sini itu nggak nyala, alias ini fake. It's just a grill kosong. Boleh kalian dengar? Selain jok baris ketiga ini cukup menyiksa dan dia agak lesehan, ada satu fitur yang menurut gua, pertama, dia nggak guna, kedua, justru malah bikin repot, yaitu bagian sini. Jadi, untuk baris ketiga, kalian dikasih 2 buah cup holder, satu di bagian kiri, satu di bagian kanan. Tapi ini tepat di bawah dengkul kalian. Jadi kayak gimana cara naruh minuman di bagian sini gitu. Kalau kalian taruh minuman, ini calon ketenggor dan jatuh dan ngebasahin baris ketiganya. Siapa yang mikir ide bagus? Cup holder ditaruh di kaki. Kayak kaki loh di sini loh. Kayak nggak paham sih gue. Namun tenang, karena gengsi dan ability off-roadnya mengalahkan Palisade yang harganya lebih mahal, membuat mobil ini punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 letters yang kami temukan di Land Rover Discovery Sport. Karena kunci Discovery Series itu mirip dengan kunci Range Rover Series, maka kalian bisa mengganti covernya menjadi kunci Range Rover. Iya, kalau dibalik seperti ini gitu ya, udah nggak ketahuan nih di kelasan kayak kunci Range Rover Vogue. Iya, jadi kalau kalian misalnya taruh di meja gitu ya, lagi arisan gitu kan, kalian dikira punya Range Rover mahal 5 miliar gitu, padahal mobil kalian Discovery Sport yang harganya 700 jutaan. Di mobil yang umumnya biasanya kan strap buat narik baris ketiga ini antara dia kayak gantung aja ngeplek kayak gini atau ditempel pakai velcro yang kayak sepatu anak SD gitu ya, kurang estetik gitu. Tapi di Discovery Sport ini dia dikasih magnet, iya, seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian ini lagi ngeplek ke bawah, dia bakal nempel. Tuh. Sama ya, kanan kiri juga. Tuh. Detail kecil yang membuat interiornya terasa semakin premium. Dan tentunya hal paling interesting dari mobil ini adalah 4x4 ability-nya. Iya, karena walaupun ini base model gitu ya, tetap Land Rover is a Land Rover. Kalau kita meninjau ke bagian sini, ini ada 4x4i. Iya, tinggal kalian klik aja di bagian sini. Terus di sini kan sekarang lagi Eco program, karena gue lagi nyalain Eco. Nah, kalian ganti-ganti programnya itu di bagian bawah sini nih. Nah, jadi ini Eco. Kemudian kalau kita matiin ikonnya, dia bakal balik ke yang ini. Ini itu on road. Iya, jadi kalau kita lihat bagian atas ini, special programs off, ini lagi mode yang on road. Nah, terus kita pilih lagi misalnya yang sebelah kanan gitu, kita geser. Grass, gravel, snow. Iya. Terus kalau kita geser kanan lagi, ada program untuk mud ruts. Dan kalau mud ruts ini kalian pilih, otomatis hill descent control akan menyala gitu ya. Dan yang paling terakhir adalah sand. Iya, seperti ini. Nah, ini pun secara intelijen alias pinter bakal ngatur juga sistem hill descent control sekaligus locking differentialnya. Jadi benar-benar kalian nggak perlu ngapa-ngapain. Kalian tinggal ya udah pilih aja program mana, ntar kalian jalan, ini otomatis akan nge-lock sendiri kalau sebenarnya kalian butuh differential locker gitu ya. Jadi walaupun mobil ini base gitu, tapi ability-nya tidak terasa seperti base mode. Yaks, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit
fun impression kita mengenai Land Rover Discovery Sport tahun 2015. Menurut kita, sebagai sebuah alternatif SUV 7-seater bermesin diesel yang brandnya lumayan bergengsi, ini menjadi alternatif yang lumayan menarik banget. Karena selain brandnya tentunya keren karena Land Rover gitu ya, dia pun sangat memiliki kemampuan off-road yang oke banget. Seperti yang kita bahas di bagian sistem 4x4-nya gitu ya. Khas dengan Land Rover pastinya udah jumawa banget. Dan ngomongin soal harga, kayak yang kita bilang dari awal, ini udah lebih murah dibandingkan Hyundai Palisade baru, Mazda CX-9 baru, bahkan dibandingkan Mazda CX-8 baru, ini sekarang sudah lebih terjangkau. Makanya kita pengen kasih special thank you dan shoutout ke Bro Reza dari Elite Motor dan Cars Habit yang udah pinjemin kita si Land Rover Discovery Sport ini di Lakna Soto Jangki. Kalau kalian tertarik, silahkan kontak Cars Habit di Instagram sebelah sini atau CP ini di bagian bawah sini. Karena mobil ini sekarang dijual dengan harga 700 jutaan aja nego gitunya, yang pastinya menarik sih untuk sebuah Land Rover yang masih dalam kondisi yang oke gitu ya. Dan mesinnya pun karena dia memakai mesin Ford, pastinya tidak serewel mesin Land Rover kebanyakan yang mungkin agak bikin senewan. Dan kaki-kakinya juga nggak ada fancy gimmick kayak air suspension gimana-gimana. Semuanya terasa lebih enak dan lebih bikin tidur tenang pas malam gitu ya, seperti itu. So, thank you banget Bro Reza, thank you banget Elite Motors dan Cars Habit, dan pastinya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa kalian support kami? Karena subscribe ke YouTube channel kami Lakna Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami Lakna Soto Jangki sebelah sini, supaya kalian selalu up to date dengan review mobil yang kita lakukan dan pastinya fakta menarik otomotif yang kalian nggak mau lewatkan. Oke, sekian dari Land Rover Discovery Sport yang menurut kita sekarang udah sangat underdog ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and God.